Udah masuk semua kan? Udah masuk semua kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang terhormat kepada Ibu Niketut Haryawati Darmi, STMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Fisika Dasar 1. Yang terhormat kepada Pak Antrisa Setiawan, eh, STMT selaku dosen pengampu pada mata kuliah Praktikum Fisika Dasar 1. Yang saya banggakan para asisten laboratorium Teknik Telekomunikasi dan Informasi dan terima kasih kepada para praktikan yang telah hadir pada responsi praktikum kali ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gerald Rizky Nugraha selaku moderator yang akan memandu kegiatan responsi praktikum Fisika Dasar 1 hari ini. Di sini saya akan menyampaikan susunan kegiatan responsi hari ini. Yang pertama, pembekalan materi praktikum oleh Ibu Niketut Haryawati Darmi, STMM. Yang kedua, pemaparan materi responsi praktikum oleh asisten laboratorium. Yang terakhir, penutup dan dokumentasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan pemaparan pembekalan materi praktikum oleh Ibu Niketut kepada Ibu Niketut dipersilakan. Sebelumnya saya kirim terlebih dahulu. Saya kirim. Oke, terima kasih Gerald. Selamat sore untuk semua mahasiswa ya yang mengikuti responsi praktikum hari ini. Kita akan memiliki beberapa modul untuk praktikum fisika satu ya, ada 4 modul ya Gerald ya. Jadi saya akan jelaskan tentang modul-modul ini, terutama untuk teori-teorinya seperti apa, sehingga kita akan bisa memahami semua modul dalam praktikum fisika satu ya, sehingga Anda siap mengikuti praktikum ini, sehingga tujuan yang ingin dicapai bisa terlaksana dengan baik. Oke, kita mulai dengan modul yang pertama ya, tentang pengukuran panjang dan massa. Eh, Praktikum yang dilakukan ini ada beberapa yang sudah disampaikan dalam perkuliahan, tetapi ada yang belum. Nanti kita bisa pahami melalui modul-modul yang akan saya jelaskan dalam awal responsi ini ya, sehingga Anda nanti bisa menyiapkan dengan baik dalam pelaksanaan praktikum. Kita mulai dengan pengukuran panjang dan massa. Kita lihat di sini dalam besaran fisika ya yang kita sudah pahami bab 1 di awal fisika satu kita belajar tentang besaran dan satuan. Kita sudah pahami yang namanya besaran fisika itu adalah gejala alam atau sifat benda atau gejala alam yang dapat diukur. Segala sesuatu eh, tentang sifat benda itu diukur, apakah dia dari sisi besaran panjang, ataukah massa, atau dalam 7 besaran pokok yang sudah kita pelajari ya. Di sini fokus ke panjang dan massanya. Nah, sambil dinaikkan Geral ya, dibantu. Nah, jadi intinya di dalam ya pelan-pelan di dalam pengukuran ini yang harus diperhatikan adalah eh, ada faktor-faktor apa yang ingin dicapai. Bentar, ya. Jadi dalam mengukur itu ingin dicapai teliti dan tepat. Ada 2 kata di sini, teliti dan tepat ini maksudnya apa? Apa bedanya? Kenapa kita dalam melakukan pengukuran itu harus teliti dan tepat? Teliti itu dekat dengan nilai yang sebenarnya. Tepat itu adalah ada 2 unsur untuk ketepatan ini, adanya kesesuaian, kalau dalam bahasa Inggrisnya conformity ya. Ada kesesuaian dari satu pengukuran dengan pengukuran yang lain. Nanti kenapa mesti dilakukan pengukuran berulang gitu ya. Tidak hanya 1 kali pengukuran, tapi dilakukan pengukuran berulang itu antara lain adalah menghindari yang namanya kesalahan acak, random error ya. Jadi dilakukan analisis statistik.
Nah, dari satu pengukuran dengan pengukuran lain itu ada kesesuaian, itu yang dinamakan dengan ketepatan. Kalau bahasa Inggrisnya penelitian itu dengan nama akurat, accurate gitu ya. Dan ketepatan ini precision. Jadi adanya conformity dari satu pengukuran dengan pengukuran yang lain, dan biasanya juga ditunjukkan dengan penggunaan jumlah angka berarti. Jadi kalau jumlah angka berartinya lebih banyak, dia biasanya lebih tepat gitu ya. Jadi misalnya 4,0 volt beda dengan 4 volt ya dari sisi jumlah angka berarti. Kalau 4 volt itu satu angka berarti, kalau 4,0 volt itu dua angka berarti. Mana yang lebih tepat? Jumlah angka berarti yang lebih banyak yang digunakan lebih tepat. Jadi 4,0 volt itu lebih tepat dibanding 4 volt. Nah, maksudnya kenapa? Karena 4,0 volt itu bukan 3,9 volt dan bukan juga 4,1 volt ya. Kalau 4 volt bukan 3 volt, bukan 5 volt, agak jauh. Jadi yang penggunaan jumlah angka berarti yang lebih banyak itu lebih teliti tadi dekat dengan nilai sebenarnya. Misalnya berat badan saya seharusnya yang benarnya misalnya 6,63 kilogram, tapi diukur oleh sebuah alat neraca misalnya, alat itu menunjukkan 70 kilogram, jauh itu sudah tidak teliti. Atau lebih dekat lah misalnya 64 gitu, tidak teliti. Kalau alat itu menunjukkan 63 kilogram, ini lebih teliti gitu ya, dekat dengan nilai yang sebenar, atau 63,1 gitu. Nah, itu bedanya. Jadi dalam pengukuran itu hendak hal yang dicapai itu teliti dan tepat tadi. Jadi em, untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang ada sehingga mencapai teliti dan tepat, itu beberapa kesalahan yang muncul biasanya atau error bahasa Inggrisnya itu ada 3 macam. Ada karena faktor manusia, gross error, disebutnya dengan gross error. Jadi misalnya Anda melakukan pengukuran itu tidak benar bisa mampu mengukur atau tidak bisa membaca skala, nah itu gross error. Atau harusnya sebelum pengukuran Anda harus melakukan kalibrasi. Anda tidak lakukan kalibrasi alat tersebut. Kenapa? Karena ada alat-alat ukur standar yang ada di laboratorium, namanya working standar ya. Kita harus kalibrasi dengan alat ukur standar, di mana alat ukur yang kita gunakan itu kan sudah berkali-kali digunakan oleh praktikan gitu, sehingga sebelum kita menggunakan kita harus standarisasi dia dengan melakukan kalibrasi tadi, disamakan acuan-acuannya dengan alat ukur standar, itu gross error. Atau kita harus mengukur dengan tegak lurus, misalnya baca skala-skala itu Anda tidak lakukan dengan tegak lurus, itu namanya kesalahan paralaksis, jadi tidak benar skalanya ditunjukkan. Itu contoh-contoh tentang gross error. Kemudian ada yang namanya kesalahan instrumen error ya, karena alat. Jadi alatnya memang sudah rusak dan lain sebagainya. Kita menceritakan dulu nih tentang pengukuran sehingga Anda ide dalam praktikum ini yang akan Anda lakukan mengukur untuk dapat hasil yang teliti dan tepat ini benar-benar dirasakan rohnya gitu. Makanya saya agak panjang lebar cerita tentang pengukuran ini ya, sehingga Anda benar-benar ini ada istilah GIGO namanya, garbage in garbage out. Jadi kalau Anda dapatkan sampah ya, masuknya sampah, keluarnya juga sampah. Jadi ini harus diperhatikan betul pengukurannya sehingga hasilnya memang benar-benar teliti dan tepat ya, bukan sampah tadi gitu ya. Jadi nanti kalau udah dianalisis nanti keluarnya sampah juga. Namanya orang teknik ini benar-benar hasil yang didapat, data itu betul-betul bermakna gitu ya, betul-betul teliti dan tepat tadi. Kesalahan yang ketiga ini ada namanya kesalahan acak, random error. Tadi ada gross error, ada instrument error. Instrument error termasuk environment juga ya, lingkungannya. Maka alat itu ditaruh atau diletakkan kalau yang standar tuh atau yang alat yang kita gunakan ini diisolasi sedemikian rupa sehingga tidak berubah prinsip kerjanya. Misalnya dia karena suhu, kelembaban, terlalu keras gitu ya, terlalu tinggi, atau ada efek-efek medan elektromagnet yang mengganggu prinsip kerja dari alat tersebut. Jadi perlu juga diperhatikan hal-hal tersebut, environment error namanya, termasuk dalam instrumen error tadi. Kemudian ada yang namanya random error. Yang terakhir inilah kesalahan acak ini. Untuk kesalahan pertama sudah diantisipasi, kesalahan kedua juga alatnya juga sudah betul gitu ya. Kemudian kesalahan yang ketiga ini, pertama kesalahan kedua sudah tidak ada, kesalahan ketiga
Maaf, ada yang ini ya. Suara saya terdengar dengan jelas? Dengar ya, Viral? Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Ya, jadi karena kesalahan ketiga ini, apa namanya, kesalahan pertama tidak ada, kesalahan kedua tidak ada, mungkin masih mungkin muncul kesalahan ketiga. Nah, untuk mengantisipasi dari kesalahan ketiga inilah dilakukan yang namanya percobaan berulang tadi. Ada nanti di dalam praktikum melakukan mengambil data tidak hanya sekali, ada beberapa hasil pengukuran yang Anda harus lakukan sehingga nanti selanjutnya kita melakukan analisis statistik. Biasanya yang disampaikan itu adalah nilai rata-rata plus minus standar deviasinya gitu ya. Nah, itu kalau pengukuran berulang. Kalau pengukuran sekali ada lagi cara apa namanya melaporkan ya. Nanti kita bahas. Jadi intinya seperti itu. Sebentar kira coba dilihat. Saya agak ini di ininya coba di atas sebentar. Ya enggak ini ya. Oke, jadi ini ceritanya intinya ketelitian saya agak menggambarkan secara luas lagi ya. Nah ini jadi di sini ada sembari melihat di sini nilai rata-rata menggambarkan keseluruhan data yang tidak dapat digunakan untuk menentukan nilai data di antara sekelompok data. Ya, si pengukuran baru dapat dinyatakan benar jika harga besar yang diukur dilengkapi dengan batas-batas penyimpangan. Nah ini ya, jadi karena belum mewakili dari pengukurannya dari nilai rata-rata itu diberi namanya plus minus tadi dengan standar deviasi. Toleransi atau batas penyimpangan tersebut dikenal dengan istilah ketidakpastian. Karena kira-kira hasil data yang kita ukur itu belum tentu pas dengan nilai rata-rata tapi plus minusnya dengan nilai ketidakpastian ini. Nanti ketidakpastian ini kalau pengukuran berulang dia menggunakan standar deviasi, kalau pengukuran hanya sekali dia nanti ada setengah kali nilai skala terkecil dari alat ukur yang kita gunakan. Jadi kita sudah belajar tentang alat ukur untuk mengukur panjangnya, ada mistar, ada jangka sorong, ada micrometer strobe. Mereka memiliki masing-masing memiliki nilai skala terkecil yang berbeda. Nah, untuk pengukuran yang hanya sekali dilakukan, ketidakpastian ini digunakan dengan menggunakan nilai skala terkecil dibagi dua gitu plus minusnya ya dari nilai yang diukur. Jadi Anda mengukur panjang sebuah benda misalnya Anda ukur menggunakan mistar misalnya. Nah plus minusnya pasti mistar itu kan 1 mm ya skala terkecilnya jadi 1 dibagi 2 jadi 0,5 mm plus minusnya. Itu kalau pengukuran ya sekali. Kalau pengukuran berulang ya tadi nilai rata-rata ketidakpastiannya adalah nilai standar deviasi, jadi plus minus standar deviasinya. Rasanya saya sudah mengajak Anda juga untuk memahami bagaimana melakukan analisis statistik dalam artian yang lebih sederhana di sini hanya mendapatkan nilai rata-rata dan nilai standar deviasi. Ya. Nah, ini alat yang lebih tinggi batas ketelitiannya itu lebih akurat. Kalau teliti itu bahasa ininya lebih akurat. Kemudian ada lebih tepat tadi ya, teliti dan tepat atau presisi. Dilanjut viral halaman berikutnya. Oke ya. Nah, ini ketidakpastiannya seperti apa nih? Nah, ya. Nih, ada biasanya pengukuran ini nilai rata-ratanya X bar plus minus ini ya bagaimana mengukurnya. Kita lihat pengukuran tunggal nih delta X-nya dinyatakan dengan skala setengah kali nilai skala terkecil ya. Jadi ini hasil pengukurannya X0-nya nilai sebenarnya plus minus delta X. Nah, lanjut kira. Oke, nah ini pengukuran berulang ya tadi saya bilang ya. Jadi ketika kita untuk mengantisipasi yang namanya random error ini, kesalahan acak ini dilakukanlah pengukuran yang berulang. Misalnya Anda nanti tugas akhir gitu ya, melaporkan hasil pengukuran dari alat yang Anda buat, sistem yang Anda buat, masing-masing dievaluasi subsistemnya. Biasanya pengukuran-pengukuran dilakukan tidak hanya sekali, tapi tidak bisa 10 kali gitu ya. Jadi yang dilaporkan adalah nilai rata-rata plus minus standar. Ya, pelajaran. Ya, Jadi ya yang ingatkan Viral. Oke. Ya, jadi rumusnya mencari delta X-nya ini adalah menggunakan rumus standar deviasi. Kita sudah
dapatkan rumus ini pada saat membahas di bab 1. Rasanya yang kuliah dengan saya sudah ini ya sudah dijelaskan dengan baik bagaimana melaporkan hasil pengukuran. Silakan ini harus dibuat tabelnya sehingga lebih mudah. Kenapa N-1 di sini ya? Karena untuk data-data yang terbatas, jadi pendekatan statistiknya menggunakan per N-1. Oke, lanjut. Kalau nilai rata-rata dijumlahkan seluruh datanya dibagi hasil pengamatannya berapa. Ya, ini relatif lah ya. Kita lanjutkan. Oke, pakai standar deviasi rumus-rumusnya ini. Kalau bisa dilihat lagi rumus yang biar standar ya. Ini rumus biasanya saya tidak melihat ininya harusnya ada yang perbaikan Gerald, saya lupa mengontak. Anda bisa Baik. lihat rumus-rumusnya di buku buku yang kita gunakan referensinya ya. Profesor Dr. Mikrajudin Abdullah bagaimana mencari nilai standar deviasi rumusnya sampai ke bagaimana kita melakukan apa namanya perhitungan mendapatkan S tadi ya berangkat dari varian kemudian akar dari variannya itu kita sebut dengan standar deviasi. Saya tidak perjelas lagi karena sudah dilakukan di perkuliahannya. Dilanjut kira. Kita lihat bagaimana pengukuran percobaan-percobaan yang akan dilakukan. Ya, contohnya di sini ada 3 kali pengulangan ya. Ini untuk melatih Anda di dalam praktikum ini ya melakukan menekan yang namanya random error tadi ya. Banyak nanti di aplikasi ada di dunia kerja. Jadi tidak hanya cukup sekali dilakukan karena nanti muncul walaupun kesalahan pertama, kesalahan dua sudah Anda jaga gitu tidak dilakukan gross error ataupun instrument error, nanti muncul kesalahan acak ini. Dan yang pengukuran yang kita lakukan belum tentu pasti gitu ada unsur yang namanya ketidakpastian tadi gitu ya. Nah, dengan plus minus standar deviasi. Nanti akan dilakukan percobaan-percobaan seperti ini ya, menggunakan mistar di sini untuk balok kayu gitu, panjang, lebar, dan tingginya untuk melatih. Nah ini satuannya dilihat dalam sentimeter katanya. Nah teruskan dari yang dapat dalam tabel pengamatan yang diminta dalam sentimeter ya sentimeter biasanya sih dalam SI-nya gitu ya dalam meter sesuai dengan pengarahan di praktikum diperhatikan. Tapi diingat juga SI untuk panjang itu apa sih sebenarnya misalnya gitu ya. Meter untuk massa, kilogram. Itu kita sudah belajar 7 besaran pokok yang ada dalam sistem satuan SI. Kemudian di sini mengukur pipa plastik dengan jangka sorong. Ini ada mistar, jangka sorong, ya ada mikrometer skrup, ada langsung terjun ya ke lapangan di sini melihat bagaimana pengukurannya secara langsung. Ada 3 alat ukur di sini, mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup tentu memiliki tujuan dari masing-masing yang berbeda. Kalau mikrometer skrup ini untuk mengukur benda-benda yang paling kecil gitu ya, karena dengan mikrometer skrup ini ketelitiannya lebih tinggi dibanding jangka sorong ataupun mistar. Tapi untuk mengukur benda-benda yang cukup panjang, jadi mikrometer skrup itu kan kecil sekali dia mengukurnya untuk mengantisipasi tadi untuk mendapatkan nilai yang sebenarnya lebih teliti karena apa namanya nilai skala terkecilnya akan lebih kecil dibandingkan dengan mistar ataupun jangka sorong. Jadi ini lebih pendek lagi, ini lebih pendek lagi gitu ya. Apa namanya pemanfaatannya? Kenapa dia nilai skala terkecil ini cukup 1 milimeter gitu ya, misal untuk mengukur benda-benda yang lebih panjang dibanding jangka sorong ataupun cukup dengan itu gitu. Ini lebih pendek dari sisi bendanya sendiri, alat ukurnya kan kecil mikrometer skrup ya. Oke, kita juga sudah bahas di teorinya di perkuliahan tentang 3 alat ukur ini dan dicoba juga di referensi yang kita gunakan. Diktat itu diberikan contoh-contoh bagaimana mengukurnya. Anda bisa lebih lihat lagi teorinya bagaimana melihat alat ukur untuk sebelum mengikuti praktikum ini. Kita sudah banyak latihan juga ya.
kemudian menghitung balok kayu dengan timbangan. Oh, ini menghitung neraca, bagaimana melihat secara digital ya, tinggal baca aja ya ininya alat ukurnya. Tentunya harus dikalibrasi terlebih dahulu alat-alat ukur ini sehingga menunjukkan sesuai dengan alat ukur standar yang ada di laboratorium tersebut ya. Oke, 3 kali di pengulangan dalam rangka untuk menekan yang namanya random error di analisis statistiknya. Yang dilaporkan adalah nilai X bar itu nilai rata-rata plus minus standar deviasi. Bagaimana mencari standar deviasi sudah juga dilakukan di teorinya, Anda lihat lagi ya. Nah, dilanjutkan Gerald. Nah, ini dengan arahan asisten barangkali ya, bagaimana cara mengisinya ini dalam sentimeter, ya. Diukur dalam sentimeter, panjang pertama, lebar, tinggi, dan semuanya ya. Dengan jangka sorong juga mikrometer. Silakan lagi kira dilanjutkan. Hasil pengukuran dengan timbangan sama ya, nanti oke, pengukuran panjang baut dengan menggunakan mistar ya, dan seterusnya. Coba dilanjut lagi. Intinya adalah Anda membiasakan melakukan pengukuran berulang ya. Diameter, nah lebih prakteknya seperti apa, ada kedalaman, diameter, tinggi kapasitor, massa dari balok ya, dan seterusnya. Ini intinya dari sini bagaimana dicapai hasil pengukurannya tadi teliti dan tepat, akurat dan presisi dengan melaporkannya, dalam hal ini menyertakan yang namanya analisis statistik dalam rangka menekan yang namanya random error ya, kesalahan acak ya. Oke, ini ada hasil pengukuran ketidakpastian pengukurannya delta X ini. Kalau pengukurannya sekali menggunakan nilai skala terkecil dibagi 2 gitu ya, persentase error perhitungan ini delta X dibagi dengan nilai yang diukur kali 100% dan standar deviasi. Oke, nah analisis ini juga ya, bagaimana hasil pengukurannya. Yang namanya praktikum itu ada mencoba untuk memahami sesuatu itu dengan langsung seperti tadi langsung mengukur, sehingga ada pengetahuan pemahaman yang ada dapat dalam teori bisa Anda praktekkan sehingga bisa paham betul nih untuk apa sih kegunaan dari materi-materi yang sudah disampaikan dalam perkuliahan ya, sehingga lebih nyata begitu. Ini panduan dari saya bagaimana uh, melakukan dalam proses. Dalam perkuliahan saya sudah jelaskan juga hal ini. Dilanjutkan, Gerang. Pertanyaannya nanti saya yang terakhir ya. Oke. Ini hasil pengukuran masing-masing alat ukur, manakah yang lebih teliti dan konsisten pada hasilnya, berikan alasan. Secara umum tadi sudah dijelaskan bagaimana dari sisi ketelitian tadi ya, bagaimana nilai skala terkecil jadi dekat dengan nilai sebenarnya, berarti dilihat dari nilai skala terkecilnya dia. Nah, kalau mistar kan ya skala dia 1 mm. Kalau jangka sorong kan bisa sampai berapa 0,2 atau 0,5 mm atau mikrometer skrup lebih kecil lagi nilai skala terkecil. Biasanya dilihat ketelitiannya dilihat dari nilai skala terkecilnya karena semakin dekat dengan nilai sebenarnya dengan nilai skala terkecil yang lebih kecil lagi gitu ya. Oke, nanti dari hasil pengukuran Anda bisa analisis hasilnya seperti apa dan diberikan alasannya dengan penjelasan. Nanti ini ada panduannya biasanya dari asisten ya. Oke, dilanjutkan Gerald. Nah, modul kedua, kalau tadi kan bicara tentang besaran fisika ya, bagaimana kita memahami besaran fisika ini ada sifat benda atau gejala yang dapat diukur, dicoba dilakukan pengukuran gitu ya. Dalam hal yang paling mendasar tadi ada panjang dan massa. Tentang resistor ini sebenarnya pembahasan perkuliahannya ada di fisika 2 ya, tapi nggak apa-apa, biasanya dasar-dasar tentang elemen atau komponen rangkaiannya perlu juga dibahas di bagian ini. Jadi bagian ini bagaimana kita mengenal yang namanya resistor ya. Sekalian saya jelaskan teorinya di sini ya. Yang mampu mengetahui warna-warna gelang resistor, tujuan pembelajaran dari praktikum ini ya. Jadi
nanti mirip dengan warna-warna pelangi, jadi ada nasibnya ada magic binyu-nya, nanti urutannya mirip-mirip kayak gitu tapi dari gelap ke terang ya, ada putih. Jadi lihat apa namanya ritmenya gitu ya, nanti bisa jadi mudah menghafalkannya. Jadinya kita lihat warna-warnanya itu mewakili angka berapa dari nah ini ada resistor, ada masing-masing ada gelang-gelang warnanya. Membaca nilai resistor menggunakan kode warna dan menentukan nilai resistor menggunakan multimeter. Kalau kode warna ini biasanya dari pabrikannya ya mengeluarkan hanya jadi dari nilai resistor tersebut plus minus nilai toleransinya diberikan juga, karena garansi error yang dilakukan oleh pabrikan itu dia nggak menjamin berapa nilai pastinya dalam setiap produksi itu pasti ada yang namanya ketidakpastiannya tadi, jadi ada nilai plus minusnya sehingga namanya garansi error ya. Pabrikan ini menjamin produknya itu berkisar nilainya, contohnya di sini dalam hal ini resistor ini nilainya adalah berapa ohm plus minus berapa ohm gitu ya, jadi nggak pasti dia mampu melakukan produksi yang besarnya tepat seperti itu, sehingga ada yang kita sebut dengan namanya nilai variasinya. Nah, karena ada nilai variasi demikian, perlu juga dilihat multimeter. Dengan menggunakan alat multimeter ini kan, multimeter ini alat yang mampu mengukur ada 3 besaran di sana, ada tegangan, ada arus dan ada hambatan atau resistansi gitu ya. Nah, alat yang mampu mengukur beberapa besaran tadi multimeter ini. Jadi untuk melihat berapa benar-benar nilainya dari plus minus tadi, kita bisa ukur dengan multimeter ini. Kita dapat nanti resistor itu berapa nilai hambatannya ya. Itu ini jadi gelang-gelang harus dipahami, membaca nilai resistornya menggunakan kode warnanya. Jadi ada garis, ada 4 garis, ada 5 garis, itu ada beda-beda ya dari resistor itu. Kalau 4 garis nih, garis pertama, kedua, ketiga, keempat tuh mewakili apa? Ini 5 garis gimana gitu ya. Nah, di sini akan diajak Anda membaca ini ya, mengetahui warnanya seperti apa, maknanya, garis gelang pertama, gelang kedua, dan ini harus terbiasa. Dan multimeter ini tinggal dimasukkan ke alat multimeter, kita uji berapa nilai dari hambatan dari resistor. Jadi tepatnya berapa dengan multimeternya. Kalau kode warna kan dia ada toleransi nilai plus minus, jadi nilainya berkisar di antara itu. Ya. Oke, dilanjutkan ya. Jadi untuk mengetahui besaran nilai dari resistor dapat dilakukan dengan 2 cara, menggunakan tabel gelang warna dan menggunakan multimeter. Kita lanjut lagi, Gera. Nah, di sini diajak Anda, ini tabel ini ya, cara membaca gelang-gelang warna yang ada di resistor. Ini kita lihat ini. Dari gelap ya, dari hitam, terus memudar, coklat, magic, hingga ya, kuning, hijau, biru, ungu, terus abu-abu, putih, emas, perak, dan tidak berwarna. Nah, cara menghafalkannya itu lebih mudah seperti itu gitu ya. Cincin pertama, gelang yang pertama, gelang yang kedua, nih gelang ketiga nih kalau ada 5 gelang ya. Nah, ini yang gelang pertama dan gelang kedua itu menunjukkan nilai besar resistansinya atau hambatannya berapa ohm gitu ya. Yang hitam itu tidak ada di sini. Kalau yang coklat, gelang pertama nilainya 1 dan ini terus dilanjutkan, masing-masing warna mewakili angka yang berbeda. Nah, ini gelang pertama tidak menunjukkan nilai emas, perak ini biasanya di gelang keempat dan kelima ya. Nah, cincin kedua juga sampai putih, cincin ketiga ini masih angkanya ya. Kalau 5 gelang menunjukkan angka-angka dari nilai resistansi atau nilai hambatan berapa ohm. Kalau coklat cincin keempat nih ya, ditambahkan 1 0 gitu, 0 ini 0. Jadi misalnya di sini ada berapa angkanya, cincin pertama 4, 5, 6, nah tambah 0 ya. Nah cincin keempat tuh perkalian ya, jadi 10 pangkat 0 kali 1 nih kali 10 tadi ya, kali 100 kali tambahannya nih ada 0 menyertai pada angka-angka tersebut ya, angka-angkanya. Nah emas dan perak ini 0,1 perak
Cincin kelima ini menunjukkan toleransinya. Jadi yang tadi saya bilang garansi error dari pabrikan itu, jadi menggaransi produknya itu tidak tepat ya, berkisar plus minus 1% dari nilai ini. Dari nilai resistansi yang Anda baca dari kode gelang-gelang warna itu di plus minus 1% ya. 1% dari nilainya di 2%, plus minusnya ya 5%, 10%, dan 20% untuk masing-masing warna. Oke, seperti itu. Contohnya nih bisa hijau nih, hijau kita lihat di sini ini angkanya 5, merah 6 gitu ya, merah 6, atau biru 6, sorry biru 6 dan merah 00 gitu ya. Ini misalnya ada 4 gelang warna. 4 gelang warna. Jadi gelang pertama dan gelang kedua saja, gelang keempat itu ini yang keempat ini menunjukkan kalau di 4 warna yang ini hilang ya, yang gelang ketiga jadi dia pakai gelang pertama, gelang kedua langsung tuh cincin keempat dan 5. Kalau 5 semuanya, kalau 4 yang ini dihilangkan. Angkanya ini 1. Jadi tinggal gelang 1, gelang 2 langsung ke nilai pengalinya. Di sini nilai toleransi. Ya. Oke, jadi cara membacanya seperti itu. Nah, emas 5% jadinya. Jadi bacanya adalah 56. Nah, ini seharusnya 00 ya. Jadi 56 tambah 56 tambah nolnya 2 jadi 5.600 ohm gitu. Ini tambahan nolnya merah ini terakhir. Kemudian toleransinya plus minus 5% karena emas gitu ya. Bacanya 5K6 ohm 5.600. Oke, ini kalau ini 4 ya. 1, 2, 3 ya ini 5. Kalau ini contoh 4 gelang, ini 5 gelang. Oke, dilanjut kira. Nah, dengan warna-warna itu Anda harus paham orang elektro Anda ya. Jadi paham tentang warna-warna pada gelang-gelang resistor. Ada resistor 4 gelang, ada resistor 5 gelang ini dan multimeter tentunya untuk melihat berapa pastinya nilai dari resistor yang Anda ukur tadi dengan menggunakan gelang-gelang warna. Apakah memang benar-benar dia ada pada range nilai warna-warna tadi nggak di hasil multimeter? Ya, oke kita lihat lagi percobaan pertama menggunakan tabel gelang warna. Tentunya Anda diajak untuk membaca resistor tersebut berapa sih nilainya, berapa ohm gitu ya. Lanjut kira. Nah, multimeter ini tahapan-tahapan yang dalam rangka menggunakan sebuah alat gitu ya. Nah, ada bagian-bagiannya. Nah, ini dicek dulu resistornya dalam kondisi baik tidak. Kemudian tancapkan probe supaya tidak terbalik ya. Nah, pada terminal positif, probe merah, probe hitam. Nah, ini diikuti tahapan-tahapannya. Oke, nah knob multimeternya juga untuk pengalihan. Lihat lagi ya, kalibrasi juga dilihat untuk meyakinkan skalanya itu betul-betul tuh dinolkan gitu ya. Sehingga yang kita baca itu benar-benar standar. Oke, laporan. Ya, intinya sih kita mencoba memahami warna-warna, gelang warna yang ada pada resistor. Silakan ya. Ya, percobaan menggunakan tabel gelang warna gelangnya apa, nilainya seperti apa, pengalinya tadi ini. Oh, ini multimeternya. Nanti dilihat hasilnya benar nggak pada uh, rentang yang ada pada gelang-gelang warna tadi. Ya kan ada toleransi. Silakan ya. Jadi diisi dengan rapi, diukur dengan baik. Ya. Bagaimana memahami nilai dari sebuah resistor baik dengan melalui gelang-gelang warnanya, baik 4 gelang atau 5 gelang, ataupun dengan menggunakan alat multimeter tadi ya. Multimeter tadi dilihat lebih pastinya berapa nilai dari resistor. Kalau ini masih plus minus ya, nilainya kan, plus minus 5% ya, itu nggak berada pada rentang itu nggak. Oke, nah ini langsung ke aplikasinya ya, melihatnya. Silakan dilanjut lagi kira. Analisis data ini bandingkan ya hasil perhitungan nilai resistor menggunakan tabel hasil pengukuran masing-masing resistor menggunakan harusnya
secara teorinya dia nilai dari hasil di multimeter ini emang berada pada rentang warna-warna yang diberikan oleh pabrikan tadi gitu ya, karena dia oh, berada tepatnya di mana, ini biasanya dibaca di multimeter ya. Jadi hasilnya benar nggak pada rentang itu dari hasil pengukuran. Nah, dua-duanya harus Anda lakukan dengan baik, baik memaknai dari gelang-gelangnya ataupun membacanya melalui multimeter ini dengan tahapan-tahapan tadi ya, ada kalibrasi, ada mengecek bagaimana perut merah, perut hitamnya kemana, jangan sampai ada kesalahan di situ. Yes. Baik, Gerald, dilanjutkan saja. Kesimpulannya tentu berkaitan dengan rohnya tadi, bagaimana pabrikan memberikan dari gelang-gelang warna tadi ya, variasi ya nilai. Jadi plus minus tadi, dan multimeter seharusnya lebih teliti dibacanya. Itu berarti dekat dengan nilai sebenarnya ya. Kalau dilakukan berulang kali, ada ketepatan, jadi ada kesesuaian dari satu pengukuran dengan pengukuran yang berikutnya. Kalau sekarang mengukurnya dengan alat yang sama, berapa dengan cuma waktu yang berbeda, hasilnya berbeda, ya itu patut dicurigai ya, bagaimana apakah ini tidak tepat ini jadinya. Nah, itu kesesuaian tadi konform. Lanjutkan lagi. Modul berikutnya ya, modul ketiga gitu. Oke. Ya, Bu. Modul ketiga, dasar-dasar tentang teknik elektro ini berkaitan dengan fisika 1 ya, selain tentang besaran fisikanya, panjang massa tadi, kemudian kita mengukur resistor, berapa besar resistor itu, berapa resistansinya, berapa ohm. Ini adalah dilanjutkan tentang hukum ohm dan rangkaian seri. Ini hal-hal yang mendasar ya, bidangnya. Hukum ohm itu kan kaitan dengan bagaimana tegangan V sama R kali I gitu ya. Nah, itu ada besar-besaran tadi R-nya, tadi sudah dievaluasi melalui besar dari resistansinya. Sebentar, biarkan saja tujuannya dulu kira di atasnya gitu. Bagian poin pertama, dinaikkan yang ini. Di atasnya, saya mau kerja mahasiswa. Nah, ini ya tujuannya. Mahasiswa mampu memahami hukum ohm. Jadi hukum ohm ini sangat penting ya, dan diwakilkan besaran-besaran yang tentang listrik ini diwakilkan dengan 3 besaran: tegangan, arus, dan resistansi. Ya. Nah, resistansi tadi diwakili dengan resistor tadi ya, bagaimana mengukur besarnya itu seperti apa. Ini hukum ohm ini penting kita pahami, bagaimana dikaitkan ke teknik tegangan listrik misalnya, kenapa tuh apa namanya jalur transmisinya itu menggunakan tegangan tinggi. Nah, salah satunya ada bahasannya itu tentang V, tentang R dan I gitu ya. Kalau tegangan tinggi berarti arusnya rendah gitu ya. Jadi kalau arusnya rendah ini lossesnya atau rugi-rugi dayanya itu, karena arusnya rendah, rugi-rugi dayanya jadinya kecil gitu ya. Nah, itu kaitannya. Jadi hukum ini 3 besaran tadi harus betul-betul Anda pahami dengan baik: tegangan, arus, dan resistansi. Nah, kemudian mahasiswa mampu mengukur tegangan dan arus pada rangkaian seri. Nah, pada rangkaian seri ini ciri-cirinya seperti apa nanti kita lihat. Jadi pada rangkaian seri itu kombinasinya sumber tegangan yang sederhana ya, sumber tegangan dikombinasi dengan sebuah R misalnya dalam jalur tertutup, itu ada R-nya 2, misalnya R1 R2. Nah, itu cirinya adalah arus yang mengalir pada rangkaian itu adalah sama yang mengalir pada R1 maupun R2. Beda tegangannya yang berbeda pada masing-masing R tadi ya. Kalau rangkaian paralel nanti selanjutnya dibahas. Asal mampu menghitung tegangan dan arus sesuai teori. Nah, ini ada 3 besaran yang dikenalkan di sini yang berkaitan dengan hukum ohm tadi ya. Ada tegangan, ada arus, dan ada resistansi. Nah, ini jadi hukum ohm ini berangkat dari nama George Ohm ya. Selalu hukum-hukum yang disampaikan itu mengapresiasi dari penemu-penemu yang melakukan percobaan pertama kali, yang menemukan hubungannya, bagaimana terjadinya gitu ya, sehingga kita sebut dengan hukum ohm ini. Jadi sebenarnya secara sederhananya George Ohm ini melakukan penelitiannya, ada sebuah generator sinyal gitu dihubungkan ke sebuah batang tembaga gitu ya, dilihat nanti diberikan beberapa arus yang berbeda, dia dicatat. George Ohm membuat grafik dia. Jadi arusnya misalnya sumbu X-nya
arus, sumbu Y-nya itu tegangan. Jadi dilihat, oh dicatat kalau arusnya sekian, tegangannya dia dapat berapa pada batang tembaga. Masing-masing batang tembaga yang berbeda, hasilnya akan berbeda gitu, karena R-nya berbeda gitu ya. Nah, tapi dia akan membentuk satu pola persamaan yang kita sebut seperti ini. V sama dengan I kali R. Jadi kalau dibuat dalam grafik garis lurus gitu ya, melalui titik 0,0 nih, itu dia apa namanya berbentuk garis miring gitu ya. Kalau kita ingat dengan persamaan matematika, garis miring itu Y sama dengan M kali X. M-nya ini gradiennya gitu, kali X. Nah, ini kayak R ini kayak gradien, ini X-nya itu sumbu X-nya adalah I, sumbu Y-nya adalah V. Sehingga Just melakukan, jadi dia apa namanya, jadi sebanding ya, V ini ada berbanding lurus dengan I dan berbanding lurus dengan R. Jadi bentuknya itu garis miring, bentuk Y sama dengan M kali X tadi. Sehingga dibuat satu persamaan yang namanya V sama dengan I kali R. Jadi tegangan berbanding lurus terhadap arus ya. Oke, dilanjut kira selanjutnya. Jadi tegangan dalam satuan volt, arus dalam satuan ampere, hambatan dalam satuan ohm. Ya. Nah, ini bicara tentang rangkaian seri di sini ya. Bagaimana kita memahami rangkaian ini, ciri-cirinya seperti apa. Jadi dijelaskan sih. Arus yang mengalir selalu sama di setiap titik sepanjang rangkaian. Jadi kita ukur nanti arusnya di R1 misalnya, dengan R2 mengalir arus yang besar. Ya, hambatan yang dirangkai secara seri akan semakin besar nilai hambatannya, sedangkan lampu yang dirangkai secara seri nyalanya menjadi semakin redup. Pada satu lampu mati, maka lampu yang lain juga mati. Ini bisa dijelaskan seperti apa. Nah, R pengganti ya, R pengganti daripada, coba dilanjut, nanti bisa dilihat ini. Oke, nggak ada penjelasannya. Oke, sebentar. Jadi kalau kita ingat yang namanya rangkaian seri itu kan rangkaian yang sederhana saja ya. Tadi saya sudah contohkan, ada misalnya ada 2R, R1, R2, kombinasi membentuk. Nah, kayak ini nih. Nah, ini ya, ini tanpa melihat ini misalnya nih, ini rangkaian seri ini. Nah, kalau ada 2R, misalnya di sini R1, di sini dikombinasi lagi dengan R2 gitu ya. Jadi arus yang mengalir di sini nih, di R1 ataupun R2 misalnya. Atau di titik sini yang mengalir arus dengan di sini, dengan titik yang lain itu akan nilai arusnya yang mengalir sama. Ciri dari rangkaian seri. Nah, kalau ada R1, R2, R3, R4 dikombinasi seri, R penggantinya itu adalah R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 atau sampai Rn gitu ya. Nah, ini dijelaskan sini, jadi hambatan di rangkaian seri akan semakin besar nilai hambatan. Jadi R penggantinya itu adalah dijumlahkan dari RR yang ada yang dirangkai secara seri. Kalau R paralel kan lain, super R paralel sama super R1 tambah super R2 gitu kan rumusnya. Gitu. Dari mana itu rumusnya? Dari V sama dengan I kali R gitu ya. V sama dengan I kali R, V ini sama dengan V di tegangan R1 tambah tegangan V di R2 gitu ya. Nah, itu V sama dengan I kali R1 tambah I kali R2 atau V sama dengan I kali R1 tambah R2. Jadi R penggantinya itu adalah dijumlahkan. Nah, itu ya semakin besar tadi. Oke. Nah, ini nyalanya semakin redup itu karena ini lihat, sedangkan lampu yang saya nyalanya jadi semakin redup. Pada satu lampu mati, maka lampu yang lain juga mati. Sebenarnya cahaya lampu itu terang redupnya itu ditentukan dengan besar arus yang mengalir. Nah, sehingga kita lihat di sini misalnya kalau R-nya banyak gitu, R-nya yang di seri banyak kan R-nya jadi besar gitu ya. Jadi I-nya, kalau rumus hukum umum tadi kan V sama dengan I kali R. Jadi I itu adalah V per R. Gitu. Nah, kalau R-nya besar, I-nya makin kecil nilainya. Karena I itu adalah V per R gitu ya. Nah, ini kenapa makin redup, ini kesimpulannya itu dinyatakan dengan terang redupnya cahaya lampu itu dinyatakan dengan besar arus yang mengalir. I sama dengan V per R. Kalau R penggantinya tadi R-nya besar, jadi V per R-nya, jadi I-nya jadi kecil karena R-nya besar. Ya. Sehingga dilihat
terang tidaknya itu dari besar arus yang mengalir. Jadi kalau besar dia besar. Oke, dilanjutkan. Jadi mengukur sebuah tegangan di sebuah resistor. Bentar, kira dinaikkan dikit. Jadi dirangkai secara paralel seperti ini. Voltmeter misalnya, ya, atau multimeter bisa ya, tapi diarahkan ke arah voltmeter ini. Multimeter itu bisa jadi voltmeter, bisa jadi ampermeter, miliampermeter ya, atau ke ohmmeter mengukur resistansi tadi ya. Jadi ini kalau mengukur hambatan itu, mengukur tegangan dirangkai paralel seperti itu. Kalau mengukur arus dia dirangkai. Oke, susun rangkaian seperti ini, bukan rangkaian pada power supply. Gunakan multimeter untuk mengukur besar tegangan pada komponen R, catat besar tegangan, catat besar tegangan, kemudian ulangi langkah di atas untuk nilai resistor lain. Jadi kita akan mencoba menghitung besar tegangan pada masing-masing R yang berbeda. Oke, dilanjut kira. Nah, di percobaan dua rangkaian seri menggunakan dua buah resistor, ya. Catat berapa yang dikehendaki di sini. Oke, lanjut lagi. Nah, ini hasil percobaannya seperti apa, hasil perhitungannya. Hasil percobaan ini maksudnya ininya ya, hasil pengukuran satu resistor 5 volt. Ini VR itu maksudnya tegangan yang ada di resistor tadi. Hasil perhitungannya harusnya VR itu adalah I kali R gitu ya. Jadi harusnya di subscript ya, VR gitu ya. Ini IR-nya ini apakah I kali R, apakah arus yang mengalir di R itu nih? Harus dijelaskan lagi kira ininya pakai subscriptnya ya. Ini intinya dia dari hasil percobaan dia kan mengukur tegangan ya dari masing-masing R. Jadi ini misalnya VR1, VR2 gitu. Nah, apakah betul VR itu benar nggak dia I kali R misalnya, dia arus yang mengalir di R tersebut dikali dengan besar resistansinya ya, harusnya seperti itu. Jadi nilai V itu adalah sama dengan I kali R. Ini maksudnya V R pada resistor sebelah. Kalau ada dua resistor, VR1, VR2, berarti ini I kali R1, VR1, VR2, I kali R2. Ya, karena untuk apa namanya rangkaian seri itu kan arus yang mengalir pada masing-masing resistor, pada arus yang mengalir pada masing-masing resistor besarnya sama. Yang membedakan adalah besar resistornya. Apakah berapa besarnya menentukan nilai tegangan. Oke, lanjut lagi. Nah, ini juga sama ya. Ini makanya IR1, IR2. Ini VR1, VR2. Nah, oke. Ini mungkin arusnya yang mengalir di sana. Harusnya sama kalau IR. Kalau I kali R1 ya dilihat lagi ya. Ininya. Oke. Nah, ini. Oh, ini berarti IR ini adalah I yang mengalir di R tersebut. Ya, VR per R. Jadi V pada tegangan di R tadi dibagi dengan R. Ini ya. Sorry, coba dikatasin lagi, Bira. Jadi, simbolin ini IR1, IR2, VR1, VR2 ini berarti kalau lebih bagusnya sih di subscript di R1. Ya, nggak apa-apa sih kayak gini. Nah, takutnya ini V kali R1, V kali R2, nih I kali R1 gitu. Jangan ya. Ini hasil percobaan, ini hasil perhitungan. Hasil perhitungan tentu memasukkan dengan hukum umum tadi ya, V sama dengan I kali R1. Nah, ini V, berarti ini kalau dilihat ini berapa? I pada R1, I pada R2, nih V pada R1, V pada R2. Tegangan di R1, ini arus yang mengalir. Oke, dilanjutkan lagi. Tolong diperhatikan dengan benar ya, yang diminta di tabel-tabel ini. Nah, ini IR itu adalah VR per R. Jadi IR arus yang mengalir di R tersebut sama dengan V pada R tersebut dibagi dengan nilai resistansi R tersebut. Ya. Nah, ini RS untuk rangkaian seri R1 tambah R2, IS adalah VS per RS, gitu. VR1 adalah IR1 kali R1, VR2 IR2 kali R2. Ya, rangkaian kedua ini. Seterusnya. Oke, seperti itu untuk hukum Ohm. Jadi dicari hubungan dari masing-masingnya. Hukum ininya harus benar-benar dipahaminya.
dengan baik dengan menentukan besarannya, tegangan dengan simbol V, arus dengan simbol I, dengan satuan dari masing-masingnya tegangan volt, arus ampere. Kalau R-nya itu adalah resistansi dengan satuannya ohm atau disingkat dengan simbol omega. Ya, jadi hubungannya apa masing-masing dengan ini sebenarnya percobaan yang dilakukan oleh George Ohm ya, bagaimana tadi saya jelaskan di awal bagaimana mengukur sebuah tegangan resistor gitu ya, buat dalam sebuah batang tembaga dihubungkan dengan generator sinyal diberikan arus yang berbeda diukur tegangannya. Tegangan ini ternyata berbanding lurus dengan arus yang semakin besar arusnya, tegangannya makin besar. Oke, melanjutkan lagi. Ohm. Oke, modul yang terakhir, silakan modul 4. Ya. Jadi dari awal banget nih kita bicara tentang besaran satuan, kemudian ada tadi tentang resistor ya, bagaimana membaca oleh pabrikan, berikannya dalam rentang toleransi, kemudian secara pastinya dengan menggunakan multimeter, kemudian tadi masuk ke hukum Ohm dan juga tentang bagaimana tentang rangkaian seri ya. Nah, untuk hukum Kirchhoff ya, ini sangat membantu. Ini terkenal kita sebut dengan prinsip rangkaian ya, bagaimana hukum Kirchhoff ini membantu kita menentukan berapa besaran seperti tegangan ataupun arus pada beberapa rangkaian, bagian rangkaian di mana rangkaiannya dirangkai secara paralel. Kalau seri kan sederhana tadi ya, ada sumber tegangan misalnya baterai dirangkai dengan R, nah itu atau R1, R2 disusun seperti itu. Kalau paralel nih bercabang seperti ini. Nah, ada arus kemudian di arusnya bercabang. Nah, nanti kita akan dengan hukum Kirchhoff ini kita sebut dengan prinsip rangkaian ini membantu kita dalam merumuskan persamaan-persamaan. Kemudian dari beberapa persamaan yang dihasilkan kita akan selesaikan ya dengan alat bantu matematika, baik bisa dengan cara substitusi ataupun eliminasi, atau kalau persamaannya kompleks bisa pakai sistem kita sebut dengan gradien gitu ya. Nah, itu cara penyelesaiannya. Dalam perumusan persamaan-persamaan inilah yang kita sebut dengan hukum Kirchhoff ini. Ini ada dua macam hukum Kirchhoff yang kita kenal nanti. Ada KCL dan KVL. Jadi hukum Kirchhoff untuk tegangan, untuk arus dulu ya KCL, dan KVL, Kirchhoff Voltage Law. Jadi ada hukum Kirchhoff untuk arus dan hukum Kirchhoff untuk tegangan. Nanti seperti apa nanti kita akan bahasnya. Jadi mampu memahami hukum Kirchhoff dulu karena di dalam menganalisis berapa besar baik itu tegangan ataupun arus pada satu bagian rangkaian, pada rangkaian yang lebih kompleks misalnya rangkaian yang melibatkan rangkaian paralel seperti ini, hukum Kirchhoff sangat membantu kita dalam menyelesaikan persoalan-persoalan selanjutnya. Masa mampu mengukur tegangan dan arus pada rangkaian paralel, bagaimana mengukur tegangan dan arus pada rangkaian paralel, masa mampu menghitung tegangan dan arus sesuai teori. Ya, teorinya kan gimana tuh cara menghitung tegangannya, kalau rangkaiannya paralel ada rangkaian pengganti, untuk rangkaian paralel seperti apa perhitungannya gitu. Sebenarnya untuk bagian ini Anda akan lebih dapat secara ininya di materi fisika 2. Tapi dengan modal teori seperti ini dan rasanya di pendidikan-pendidikan sebelumnya Anda sudah banyak juga yang membahas hal-hal mendasar seperti ini. Belajar fisika di SMA gitu mungkin sudah ini juga ya. Oke, kita lihat di sini Kirchhoff merupakan ilmu fisika yang berfungsi untuk mengukur rangkaian arus dan tegangan listrik. Berdasarkan hukum Kirchhoff dibagi menjadi dua, jadi ada hukum Kirchhoff pertama dan hukum Kirchhoff yang kedua. Hukum Kirchhoff yang pertama ini kita lihat orientasinya ke I arus ya. Secara sederhananya dia kalau dibuat dalam persamaan matematika itu sigma I sama dengan U. Cara bacanya jumlah aljabar arus pada suatu saat pada satu node. Ini dilihat di node kalau perhatiannya untuk hukum Kirchhoff yang pertama ini atau kita sebut dengan KCL, Kirchhoff Current Law, ya, hukum Kirchhoff untuk arus gitu ya. Dilihatnya fokusnya ke arus. Jadi namanya paralel itu nanti ada rangkaiannya gitu ya. Nah ini ada rangkaiannya itu bercabang nih paralel. Jadi ada arus yang
bagi seperti ini. Jadi ada I1, I2, I3. Jadi ini jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Sebenarnya kalau kita lihat di sini, sigma I sama dengan 0 itu dengan orientasi arus masuk, ini node ya. Ini kan tanda panah ini, oh dia masuk node ini, yang I. Kalau I1 itu keluar dari node, I2 itu keluar dari node, I3 keluar dari node. Itu biasanya kalau keluar dari node itu disimbolkan dengan minus. Kalau masuk node positif. Jadi positif I, min I1, min I2, min I3 sama dengan 0. Nah, kalau mau dibuat pindah ke min-minnya tadi dipindah ke sebelah kanan sama dengan jadi I masuk ini sama dengan tadi min I1 min I2 jadi pindah tangannya I1 plus I2 plus I3. Atau jumlah total arus yang masuk sama dengan jumlah total arus yang gitu. Kadang ada arusnya tidak hanya satu yang masuk, ada beberapa gitu. Total jumlah arus yang masuk sama dengan total jumlah arus yang gitu. Ini tentang hukum Kirchhoff yang pertama ya, KCM. Dilanjutkan Dera. Ya, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Jadi ini tadi hukum kekekalan muatan, jadi tidak ada muatan yang hilang gitu ya. Kalau yang hukum Kirchhoff kedua itu berorientasi kepada hukum kekekalan energi ya. Kekekalan energi kalau kita definisikan tentang tegangan tuh orientasinya ke energi ya. Nah, oke. Kekekalan energi yang diterapkan dalam satu rangkaian tertutup. Jadi kalau orientasinya dia pada kalau dia jalur tertutup, kalau tadi lihat apa? Node ke bawah dikit. Ini loop ya. Nah, ini loop. Kalau kita loop gini, oh ini pakainya KVL tuh analisisnya gitu. Pakai KVL, Kirchhoff voltage law, yang dijumlahkan adalah tegangan-tegangan yang ada ketika kita bergerak misalnya dari A, B, C, D, A lagi gitu, bergerak dalam loop ini, yang dijumlahkan adalah tegangan-tegangannya. Kalau tadi kan arus ya, yang kalau di node itu percabangan titik itu, node itu namanya titik percabangan gitu ya. Nah, itu jumlahkan arus. Arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Atau sigma I sama dengan. Kalau ini sigma V sama dengan ya. Jadi sigma V sama dengan 0, ya ada dipisahkan nih sumber energinya, I, baterainya, V-nya ini tegangan-tegangan pada bagian-bagian rangkaiannya, ya, atau secara umum sigma V sama dengan jumlah aljabar tegangan pada suatu loop pada saat tertentu sama dengan, ya, secara umumnya kita bahas KVL itu seperti itu. Jadi lebih singkat, lebih ringkas, sigma I sama dengan 0, sigma V sama dengan 0. Sigma itu bacanya jumlah aljabar arus pada satu node pada saat tertentu sama dengan. Ini jumlah aljabar tegangan pada sebuah loop, ini loop. Nah, kalau kita lihat loop, apa yang dijumlahkan? Tegangan. Kalau lihat node, apa yang dijumlahkan? Arus, gitu ya. Pada saat tertentu sama dengan. Ini nggak akan lupa nih hukum Kirchhoff. Jadi baik resistor tadi adanya hukum Kirchhoff itu harus dipegang kuat untuk seorang sarjana teknik elektro nanti. Siswa teknik elektro harus menguasai banget prinsip-prinsip dasar ini. Nah, ini kita bahas sekarang tentang rangkaian paralel. Bagaimana bentuk rangkaian paralel? Suatu model rangkaian yang dikenal dalam kelistrikan. Tadi ada seri, sekarang ada paralel. Nah, yang semua bagiannya dihubungkan secara bersusun. Nah, terbentuk cabang di antara sumber arus listrik. Ada paham lah yang namanya seri dan paralel. Kita coba lihat ke sini. Dan bahan tentu multimeter juga digunakan, resistor dan kabel jumper. Kita lihat diturunkan lagi. Silakan dilanjut kira. Oke, nanti rangkaian-rangkaian ini mau diukur nih. Ini rangkaian paralel dengan dua resistor. Ini pasti mengukur tegangannya nih. Tegangan di R2 berapa, tegangan di R1 berapa. Nah, kalau paralel, ciri khususnya adalah tegangan pada semua bagian, pada masing-masing bagian rangkaiannya sama nih. Nah, diberi 5 volt nih, tegangan di R1 5 volt. Kalau di seri tadi, arus yang sama pada masing-masing bagian. Kalau ini tegangannya yang sama, arusnya yang berbeda karena di sini bercabang ya, di sini mengalir dari VS ke IS, berarti ini ada I1 dan I2. Nah, IS katakan I pada sumber ini sama dengan I1 tambah I2 atau I pada R1 tambah I pada R2. Ya, rangkaian. Jadi yang berbeda arus yang mengalir R1 dengan R2 berbeda tergantung dari R1 dan R2-nya. Kalau hambatannya besar, arus yang mengalir pasti kecil ya. Kalau R-nya kecil, arusnya jadi besar. Oke,
Kita lanjutkan. Oke, jadi ini kita akan membahas yang namanya rangkaian paralel gitu ya. Nah, mau dilihat berapa sih besar tegangannya pada masing-masing. Oke, kalau ini seri nih, jadi pengen ngelihat berapa besar arus. Kalau paralel itu biasanya tegangan yang diukur. Kalau seri seperti ini mengukur arus yang mengalir di R1. Akan lanjutkan, kira ini mau diukur di hukum Kirchhoff untuk arusnya. Dilanjutkan kira. Share screen-nya. Ini untuk rangkaian penggantinya ya. Kalau di seri kan R penggantinya R1 tambah R2. Kalau kalau untuk paralel seper R paralel sama yang seper R1 tambah seper R2. Ya, jadi masing-masing arus pada masing-masing bagian rangkaiannya ditunjukkan dengan berapa tegangan di R tersebut dibagi dengan nilai M. Lanjut lagi. Analisis lagi datanya seperti apa. Jadi hukum Kirchhoff yang harus Anda pahami dengan baik tentang ciri-ciri rangkaian seri dan rangkaian paralel seperti apa. Yang seri tadi di bagian hukum ya. Sudah rasanya semua ya. Sudah modul keempat. Oke, kalau ada pertanyaan silakan saya serahkan lagi ke Gerald sebagai moderator. Terima kasih kepada Ibu Niketut untuk pemaparan pembekalan materinya. Kepada praktikan, untuk memperjelas pemahaman materi, hari saya persilakan, apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan kepada praktikan? Dikarenakan tidak ada yang bertanya, mohon izin kepada Ibu Niketut, kita melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Dokumentasi, guys. Ayo yang lainnya silakan on cam. Untuk teman-teman praktikan bisa on cam terlebih dahulu. Untuk slide pertama, start dulu. Oke. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, silakan on cam dulu. 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, silakan on cam dulu. Langsung aja ya. 1, 2, 3. Untuk slide keempat, boleh on cam dulu. 1, 2, 3. Untuk slide kelima, udah. Oke, udah semuanya. Udah. Oke. Terima kasih kepada Ibu Niketut. Saya persilakan kepada Ibu Niketut bila ada pesan-pesan untuk praktikan untuk menutup responsi hari ini. Oke, terima kasih Gerald. Praktikum yang dilakukan ini adalah praktikum fisika 1 ya, sehingga ilmu teori yang
diberikan di perkuliahan dicoba untuk dipraktekkan secara nyata melalui modul-modul yang sudah disiapkan dengan sangat baik gitu ya. Jadi diikuti pelaksanaan praktikumnya dengan baik sehingga manfaat tujuan yang ingin dicapai bisa didapatkan dengan baik. Tentunya dengan disiplin yang ada tata tertib diikuti gitu ya, termasuk bagaimana cara melakukan praktikum itu sendiri diikuti dengan baik sehingga hasil pengukuran yang diperoleh dicapai ketelitian dan ketepatannya. Itu mungkin Geral, ada Pak Antrisa bisa ditambahkan barangkali Pak Antrisa. Oh iya, terima Silakan. kasih Bu Direktur. Mungkin khususnya yang kelas sore gitu ya, mohon ini ya waktunya. Saya tahu kalian kerja dan ya sempatkanlah gitu ya. Dan kalau misalnya ada apa-apa, komunikasikan dengan baik gitu ya dengan para asisten lab gitu. Jangan sampai merepotkan asisten lab gitu ya. Seperti itu saja paling. Suaranya Geral terdengar? Ya. Terdengar. Oh Baik, iya, terima itu aja. terima kasih kepada Ibu Niketut yang telah memberikan materi dalam kegiatan responsi kali ini. Dan Pak Antrisa, apabila hendak klip Zoom, saya persilakan, Ibu. Ya, saya izin ya, Liv ya. Terima kasih semuanya. Ya, Selamat terima sore. kasih Bu Ketua. Baik, Terima kasih, terima Bu. kasih Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih Bu. Bu. Kang Terima mau kasih izin Bu. bertanya, Kang. Ya, boleh. Oh, yang boleh. Kalau pertemuan selanjutnya itu gimana ya, Kang? Buat yang Pertemu. reguler tadi. Deh, seriusan. Izin ya sebelumnya nanti bakal dijelasin lagi ya. Sekarang Enggak, mohon maaf sebelumnya. Soalnya kan itu di LMS tuh udah ada jadwalnya di hari Jumat ya, tanggal berapa? Tanggal 5. Itu apa udah fix apa gimana itu, Kang? Izin ya untuk teman-teman semua dikarenakan ini kan tadi baru pemaparan materi. Nanti bakal ada dijelaskan oleh asisten laboratoriumnya. Jadi apabila ingin bertanya nanti setelah SOP kita ya teman-teman. Oh baik, Kang. Berarti untuk lebih lanjutnya berarti kita komunikasikan dengan asisten lab aja berarti gitu, Kang. Siap, betul Kang. Untuk teman-teman ini belum beres ya, jadi tunggu sebentar dulu. Kita bakal ada pemaparan materi. Apakah sudah ada share screen-nya? Baik ya. Sebelumnya saya Fajar, saya perwakilan dari Aslab TTI. Di sini saya akan membacakan SOP, Standar Operasi Prosedur. Pertama itu persyaratan pendaftaran praktikum dan kelengkapan praktikum. Setiap praktikan diwajibkan membawa kelengkapan yang harus dipersiapkan untuk praktikum, yaitu ada modul praktikum, buku catatan, alat tulis dan kalkulator, atau alat elektronik lain seperti smartphone, tablet, netbook. Selanjutnya ada khusus untuk praktikum yang pelaksanaannya secara daring atau remote, diwajibkan mempersiapkan satu perangkat yang akan digunakan untuk pelaksanaan praktikum, tatap maya seperti laptop, smartphone, dan lain-lain. Untuk platform pelaksanaan praktikum tatap maya akan menggunakan aplikasi Zoom atau Jimmy. Lalu selanjutnya ada pelaksanaan dan tata tertib praktikum. Sebelum melaksanakan praktikum sesuai jadwal, praktikan harus mengikuti response di lab TTI dan mempersiapkan diri dengan
Satu, mengikuti kegiatan diskusi praktikum yang dilaksanakan oleh dosen, instruktur untuk masing-masing praktikum. Jadwal dan mekanisme pelaksanaan akan dikoordinasikan lebih lanjut kepada praktikan oleh pengelola lab TTI. Dua, mengikuti kegiatan paparan standar operasi prosedur atau SOP oleh pihak pengelola lab TTI. Jadwal dan mekanisme pelaksanaan akan dikoordinasikan lebih lanjut kepada praktikan oleh pengelola lab TTI. Praktikan hendaknya hadir 10 menit sebelum praktikum dimulai. Lalu praktikan yang datang terlambat tidak diberikan tambahan waktu praktikum. Selanjutnya, laboratorium adalah tempat praktikum atau bekerja. Oleh karenanya, untuk praktikum yang bersifat visip lab, selama di dalam laboratorium TTI, praktikan harus tertib, sopan, berpakaian rapi, contohnya memakai kemeja dan celana atau rok panjang, serta memakai sepatu. Untuk praktikum yang sifatnya daring atau remote, praktikan diwajibkan mengaktifkan kamera selama proses praktikum berlangsung. Saat praktikum visit lab, yang hanya diperbolehkan dibawa masuk ke tempat praktikum yaitu alat tulis, notebook, dan barang berharga lainnya seperti dompet dan alat komunikasi. Lalu jaket, tas, dan barang bawaan lainnya selain yang diperbolehkan masuk diletakkan di tempat yang telah disediakan. Keamanan sepenuhnya menjadi tanggung jawab praktikan. Lalu mempelajari modul praktikum sebelum pelaksanaan praktikum dimulai. File modul praktikum dapat diakses di LMS mata kuliah praktikum tersebut. Selanjutnya, praktikan tidak diperbolehkan mengikuti praktikum jika A. Tidak melakukan pendaftaran praktikum. B. Tidak memprogramkan mata kuliah praktikum pada KRS. C. Tidak memenuhi ketentuan administrasi. D. Datang terlambat lebih dari 45 menit. C. Pelaksanaan praktikum. Selama pelaksanaan praktikum, praktikan harus memperhatikan hal seperti berikut. Praktikan diperbolehkan melaksanakan praktikum setelah melakukan pendaftaran dengan mengisi Google Form serta melampirkan bukti dokumen KS dan bukti administrasi keuangan. Lalu praktikum dilaksanakan maksimal selama 120 menit, baik visit lab maupun daring. Praktikan melakukan absensi pada LMS sesuai dengan jadwal praktikum. Praktikan melakukan pengecekan rangkaian kepada ASLab atau asisten laboratorium setelah selesai merangkai dan sebelum dihubungkan dengan Catudaya. Praktikan diperbolehkan menghubungkan rangkaian ke Catudaya jika rangkaian telah dinyatakan benar oleh asisten laboratorium. Praktikan harus dapat memperoleh data dengan melakukan praktikum. Jika praktikan gagal mendapatkan data karena faktor alat dan bahan, harus segera melapor kepada asisten laboratorium agar segera diberikan pengganti atau perbaikan. Praktikan harus menjaga keselamatan diri, ketertiban, peralatan, dan kebersihan laboratorium. Selama praktikum, dilarang merokok, makan dan minum, membawa senjata tajam, membawa senjata api, atau membawa dan menggunakan nafja. Praktikan dilarang keras meninggalkan laboratorium tanpa seizin ASLAB selama praktikum berlangsung, kecuali hendak ke kamar kecil dengan durasi tidak lebih dari 7 menit. Setiap kondisi yang di luar kewajaran praktikan harus berkoordinasi dengan asisten untuk diteruskan ke laboran dan atau ketua laboratorium jika diperlukan. D. Pasca praktikum. Setelah selesai praktikum, praktikan meminta persetujuan terhadap data yang diperoleh selama praktikum kepada asisten. Setelah selesai praktikum, sebelum meninggalkan ruang praktikan, harus mengembalikan alat dan bahan praktikum yang dipinjam, serta merapikan dan membersihkan meja dan kursi yang telah digunakan. Lalu mengembalikan semua material atau training kit dan alat ukur serta kabel-kabel secara hati-hati ke tempat semula. Praktikan yang gagal memperoleh data selama praktikum bukan dikarenakan faktor alat dan bahan. Harus segera melapor kepada asisten laboratorium dan yang bersangkutan akan diberi inhal setelah siklus praktikum reguler telah selesai. Praktikan harus menjaga ketertiban dan kebersihan pasca pelaksanaan praktikum. Lalu mengerjakan laporan praktikum sesuai dengan petunjuk atau panduan. Ketentuan lain dari pelaksanaan praktikum.
Praktikan yang berhalangan hadir pada kegiatan praktikum sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan oleh pengelola laboratorium wajib melaporkan ketidakhadiran selambat-lambatnya 1 jam sebelum praktikum dimulai dan akan diberi jadwal baru untuk mengikuti kegiatan praktikum. Jika praktikan merusak atau menghilangkan bahan, alat, atau fasilitas laboratorium yang lain, maka praktikan wajib mengganti berupa barang yang bersesuaian atau sama atau bukan berupa uang. Sistem penilaian pada kegiatan praktikum di lab, TTI mengikuti aturan di mana setiap modul praktikum memiliki bobot sebesar 25% dikali jumlah modul. Laporan praktikum dikumpulkan di deadline 5 hari, baik yang bersifat visit lab maupun daring. Laporan praktikum yang bersifat visit lab dikumpulkan dalam bentuk hard file dan soft file di scan untuk diupload ke LMS. Sedangkan untuk praktikum daring, pengumpulan laporannya dalam bentuk soft file yang diupload ke LMS. Ketentuan poin pada pelaksanaan praktikum dan pengumpulan laporan. Poin laporan praktikum, poin positif akan diberikan kepada praktikan jika pengumpulan laporan dilakukan sebelum deadline. Pengumpulan laporan poin negatif akan diberikan kepada praktikan jika pengumpulan laporan setelah deadline pengumpulan laporan. Lalu pada saat praktikum dan penyerahan laporan, praktikan tetap harus berpakaian rapi, memakai kemeja atau kaos berkerah, bersepatu, dan berkaos kaki. Mahasiswa yang berhalangan hadir saat pelaksanaan praktikum mohon untuk menghubungi asisten laboratorium selambat-lambatnya 10 menit sebelum pelaksanaan praktikum dan jika hal tersebut tidak dilaksanakan, kepadanya akan diberikan status tidak hadir tanpa keterangan atau THTK. Mahasiswa yang berhalangan hadir karena alasan yang telah disetujui, maka kepadanya akan diberikan waktu pengganti sesuai dengan kesepakatan dengan ASLED. Tidak ada praktikum susulan bagi mahasiswa dengan status kehadiran tidak hadir tanpa keterangan atau THTK. Ketentuan yang tidak tercantum pada modul ini akan disampaikan secara lisan atau tulisan kepada praktikan oleh pihak pengelola laboratorium. Jadwal pelaksanaan praktikum. Jadwal pelaksanaan praktikum dilaksanakan pada hari sesuai jadwal atau sesuai kesepakatan dan ketersediaan ruangan serta peralatan dari pihak pengelola laboratorium dengan format sebagai berikut. Untuk reguler pagi, kelas A dan B, dimulai dari sesi 1, pukul dari jam 8 sampai jam 9.30. Lalu sesi 2 dimulai dengan pukul 9.30 sampai 11.00. Selanjutnya untuk sesi 3 dimulai pada pukul 13.00 sampai 14.30. Dan untuk reguler sore kelas C itu dimulai pada pukul 19.00 sampai 20.30. Catatan, format penjadwalan di atas bersifat tentatif, dapat berubah menyesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan ruangan dan perangkat. Format penjadwalan berlaku pada praktikum yang sifatnya visit lab maupun daring atau remote. Praktikan diperbolehkan pindah jadwal praktikum setelah diizinkan oleh asisten yang bersangkutan dengan ketentuan. 1. Praktikum mengisi form pindah jadwal atau FV yang disediakan asisten yang bersangkutan dan mendapat persetujuan dari instruktur atau kepala laboratorium. 2. Setelah mendapat tanda tangan dari kepala laboratorium, praktikan baru boleh mengikuti praktikum. 3. Asisten berhak memberi sanksi jika ketentuan yang ada tidak dipenuhi. Tugas pendahuluan praktikum. 1. Tugas pendahuluan praktikum dikerjakan oleh masing-masing praktikan dan dikumpulkan sebelum praktikan melaksanakan praktikum modul berikutnya. Jika praktikan tidak menyerahkan tugas pendahuluan, maka praktikan tidak diperkenankan mengikuti praktikum. 2. Soal tugas pendahuluan dapat diakses di LMS atau setelah file diunggah akan diinfokan kepada para praktikan. 3. Tugas pendahuluan ditulis tangan, baik praktikum visit lab atau diketik untuk daring, reguler sore. Dengan rapi di kertas HPS untuk A4 menggunakan ballpoint atau pena warna biru, waktu pengerjaan tugas pendahuluan tentatif menyesuaikan dengan soal yang diberikan. Tata tertib dan mekanisme penulisan dan pengumpulan laporan. 1. Tata tertib dan mekanisme penulisan dan pengumpulan laporan. Laporan praktikum dibuat dengan menggunakan kertas HPS ukuran A4, yaitu 21 x 0 cm kali 29,7 cm.
70 gram. Ditulis tangan dengan rapi. Untuk membuat grafik hanya diperbolehkan menggunakan kertas grafik atau millimeter block atau menggunakan program Office atau Excel. Laporan ditulis dengan batas kiri, kanan, atas, dan bawah 2,54 cm sesuai dengan modul. Jika terindikasi plagiarisme atau tulisan mirip dan sama, maka nilai praktikum dikurangi berdasarkan persentase besarnya tingkat plagiarisme. Selanjutnya, laporan praktikum memiliki susunan sebagai berikut: tujuan, teori dasar, alat dan bahan, langkah-langkah percobaan, data percobaan, analisis data percobaan, dan kesimpulan. Penilaian praktikum. Seperti yang ada di sini, penilaian untuk 65% itu laporan, 10% itu kehadiran, dan 25% itu tugas pendahuluan. Segala hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian sesuai dengan kebijaksanaan kepala laboratorium. Lalu berikutnya ada kontak person atau CP. Untuk PISDA 1 itu saya sendiri bersama rekan saya Geral, lalu Jarkom ada Arfan dan Yasmin, TTI 3 ada Jamal dan Haikal, dan TTI 4 itu Fareji. Untuk tadi pembacaan SOP ya teman-teman, dan ini untuk jadwalnya kelas A dan kelas B. Ini nanti juga bakal di-share juga ya di grupnya teman-teman sama di LMS. Untuk reguler pagi itu untuk praktikum pertama dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2025. Untuk jamnya itu yang tadi sesi 1 dari jam 8 sampai jam setengah 10, sesi 2-nya setengah 10 sampai jam 11, sesi 3-nya itu dari jam 1 sampai jam setengah 3 di ruangan lab TTI. Visit lab ini untuk modul 1. Dan untuk praktikum 2 yaitu dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2025. Untuk jamnya itu masih sama, ruangannya lab TTI, visit lab, dan modul 2 dan modul 3 untuk di praktikum kedua. Dan praktikum ketiga yaitu dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2025. Untuk sesi 1 dan 2, 3 itu masih sama jamnya, ruangannya lab TTI, visit lab, dan pada praktikum 3 ini modul 4. Lalu selanjutnya ada kelas C atau reguler sore. Reguler sore pelaksanaannya sama kayak reguler pagi, namun jamnya itu dari jam 7 sampai jam setengah 9. Untuk praktikum pertama itu modul 1, untuk praktikum kedua itu modul 2 dan 3, dan praktikum ketiga itu modul 4. Untuk reguler sore ini dilaksanakan secara daring atau online. Baik teman-teman, untuk di sini itu ada kita itu dibagi kelompok ya teman-teman. Bisa dilihat dari kelompok 1 sampai kelompok 4 itu di sesi 1. Berarti dari jam 8 sampai jam setengah 10. Dan sesi 2 itu dimulai dari jam setengah 10 sampai jam 11. Yang kelompoknya yaitu dari kelompok 5 sampai kelompok 8. Dan yang terakhir untuk sesi 3 dari kelompok 9 sampai 12 dilaksanakan pada pukul 1 sampai jam setengah 3 untuk reguler pagi. Dan untuk reguler sore itu daring ya, itu satu kelas, tidak ada pembagian kelompok, jadi per orang.
Mungkin cukup dari saya. Boleh dilanjutkan kepada rekan saya. Baik, kepada praktikan untuk memperjelas pemahaman responsi hari ini, saya persilakan apakah ada yang mau ditanyakan? Izin Kang, bertanya Kang. Untuk teman-teman semua, teman-teman praktikan, apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh. Izin bertanya Kang. Gimana? Boleh diulang? Izin bertanya Kang. Untuk file modul sama SOP tadi nanti di-share nggak Kang? Nanti bakalan di-share di grup sama di LMS. Oke, terima kasih Kang. Baik, sama-sama. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Apakah ada lagi teman-teman praktikan yang ingin ditanyakan? Kang izin izin bertanya. Ya, boleh. Kan tadi ada poin jadwal dan mekanisme pelaksanaan akan dikoordinasikan lebih lanjut. Berarti kalau misalkan hari Jumat depan tuh kan praktikum. Nah, apakah itu teh bisa hari Jumat depan atau pasti jadwalnya berubah-ubah? Untuk jadwalnya itu pasti ya, yang tadi sudah tertera. Kalau misalkan ada kayak perubahan jadwal gitu, bisa apa enggak, Kang? Untuk perubahan jadwal praktikum, Iya, eh, yang tadi sudah dijelaskan ya teman-teman, kita itu kalau untuk jadwal praktikum itu sudah pasti fix, kecuali kalau ruangannya dipakai atau gimana. Tapi untuk saat ini kita sudah mengkoordinator dengan para lab dan sudah memfiksasikan jadwal. Jadi sekiranya tidak ada perubahan jadwal, teman-teman. berarti kalau misalkan dari praktikan sendiri tuh kayak ingin perubahan jadwal itu berarti nggak bisa ya, Kang? Oh, untuk praktikan sendiri Iya, itu bisa. Tadi yang sudah dijelaskan bisa mengkoordinator kepada PJ Aslabnya iya siap, Kang. pada praktikum tersebut. Siap, Kang. Makasih, Kang. Siap, sama-sama. Apa ada lagi teman-teman dari reguler pagi maupun reguler sore? Barangkali ada yang mau ditanyakan cara pengerjaan lapraknya. Halo Kang, Ya, kenapa? izin bertanya,
benar apa kata tadi sampaikan, cara pengerjaan laporan prakteknya seperti apa. Kita pakai alat untuk reguler sore ya. Karena saya reguler sore itu berarti kan ada alat-alat pengukuran tadi kan disebutkan juga oleh dosennya, alat-alat pengukuran apa saja yang harus dibutuhkan. Berarti itu alat-alatnya memang mandiri ya. Dan terus pengumpulan, metode pengumpulannya itu kan tadi dijelasin juga ya, ada pendahuluan dan apa gitu lupa, nanti coba dibaca lagi itu seperti apa ya kan. Untuk reguler sore itu nanti via video ya teman-teman. Nanti kita akan share link YouTube-nya. Nanti untuk reguler sore ini akan melihat dari video tersebut. Terus nanti kita mengikuti apa yang ada di video gitu Kang. Ya betul Kang. Tadi kan nanti kita juga bakal ada laporannya Kang. Setiap per modulnya. Nanti per modulnya itu ada formatnya Kang. Dan di video itu juga ada hasil pengukurannya. Berapa-berapanya nanti dimasukkan ke dalam format modul atau laporan Kang. Berarti metode pengumpulannya bukan video ya, tapi sudah berbentuk dalam file tulis itu ya tadi dijelasin ya. Ya betul Kang. Ya, terima kasih Kang. Apakah masih ada yang mau ditanyakan untuk yang lain? Tidak ada. Apakah masih ada yang mau tanyakan atau sudah cukup? Karena tidak ada yang ditanyakan lagi, dalam kegiatan responsi kali ini, akhir kata saya selaku moderator undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam waktunya. warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman boleh keluar. Terima kasih juga Pak Idrisa. Terima kasih juga Kang Akang. Join. Terima kasih Terima Kang. kasih ya Kang Akang. Ya. Terima kasih ya Persib. Kang Akang. Bye.